Misa kaget karena Tian akhirnya berhasil membawa pulang Hana kembali dan ingin menceraikan Misa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang di mana Hana sudah mulai melupakan Tian, tapi nyatanya Tian mengajak dia untuk rujuk. Dan ini tentu membuat Hana menjadi sangat amat galau ya guys ya. Karena apa ya? Karena sekarang yang dibutuhkan oleh sang anak ya tentunya ada ayahnya. Sedangkan ayahnya kalau sudah meninggal ya udah gitu ya. Ada kejelasannya gitu. Ayahnya sudah meninggal. Tapi kan ini Tiannya masih hidup. Nggak mungkin dong untuk membohongi sang anak dan bilang kalau sebenarnya ayahnya masih hidup dan hanya membohongi orang saja gitu, termasuk membohongi dia kalau sebenarnya ayah dia ini sebenarnya masih hidup, nggak meninggal dunia. Jadinya ya Hana tentunya dihadapkan dengan kegalauan yang luar biasa banget gitu. Sedangkan Tian, ya sekarang Tian ini ternyata mengajak Hana untuk rujuk dan menarik kembali talak 1 yang sudah dia ikrarkan kepada Hana. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan sebenarnya ya guys ya. Karena apa? Karena sekarang Hana dan Tian sudah sah kembali menjadi suami istri. Dan itulah yang sangat amat kita nanti-nantikan tentunya. Dimana Tian kalau bisa ya menemani Hana. Kemudian ya apalagi sekarang Hana dalam keadaan hamil juga. Ya tentunya kita juga sangat amat berharap kalau si Tian ini nanti membawa Hana dalam keadaan hamil, kemudian memberitahu Yuda, karena memang kan Yuda sangat amat menginginkan keturunan ya guys ya, dia ingin punya cucu banget gitu. Dan sekarang ya Hana berhasil memberikan cucu kepada Yuda, dan Yuda harus menerima akan hal tersebut. Dan nantinya Tian juga akan memberitahu Yuda dan Pak Robi Lamero kalau sebenarnya si Misa ini tidak hamil sama sekali. Dia positif hamil di tes pack karena dia mengkonsumsi obat anti cemas. Walaupun memang sampai sekarang mereka semua nggak tahu kecemasan Misa itu karena siapa. Dan sebenarnya itu semua kan gara-gara Vano. Dan Mimin juga berharap guys kalau Vano ini bisa membongkar semuanya. Kalau sebenarnya dia pernah melakukan kesalahan kepada Misa dan dia mau bertanggung jawab akan hal tersebut. Tapi sayangnya Misa ini takut kalau dia bersatu dengan Vano, karena memang dia nggak suka sama sekali dengan Vano dan dia merasa dijebak sama Vano. Perlakuan Vano kepada dia itu sangat amatlah menyeramkan gitu dan membuat dia trauma. Makanya dia mengkonsumsi obat anti cemas, dan semua orang nggak tahu akan hal tersebut. Sebenarnya kan Misa ya cukup jujur aja ya guys ya kepada semua orang kalau dia sebenarnya pernah hamil dan pernah mempunyai anak. Tapi sayang sekali ya ini semua malah membuat kita tuh jadi kesel gara-gara Misanya kayak yang berharap banget gitu sama Tian sekarang. Padahal dia tahu banget kalau Tian itu cuma cintanya sama Hana doang. Tapi kenapa sih masih maksa-maksa Tian untuk bisa bersatu gitu dengan dia. Kemudian di sisi lain Alvin semakin oke banget nih guys untuk mengurus masalah perusahaan dia ya guys ya. Jadi sekarang dia dihadapkan dengan bukan mantan istri juga ya guys ya, dengan dihadapkan dengan istrinya sendiri yaitu Kinan, yang sekarang membela Pak Yuda banget gitu ya, membawa nama baik dari perusahaannya Yuda. Tapi karena Alvin lebih berkompeten, jadinya banyak klien yang lebih memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan dia. Jadi banyak tender yang lebih memilih dengan perusahaan Hari Utama dibandingkan dengan Barata Yuda. Dan hal tersebut malah membuat Pak Yuda ini emosi, kemudian dia jadi berpikir satu-satunya cara untuk bisa membuat keluarga Hardi Utama ini hancur yaitu dengan mempermainkan hatinya, dan dia meminta Kinan untuk bercerai dari Alvin. Alvin ini kan cinta mati ya sama Kinan ya guys ya, dan walaupun dia sudah disakiti oleh Kinan, tapi dia sadar kalau cintanya kepada Kinan itu masih sangat ada. Bahkan di episode kali ini di saat Kinan sedang disakiti oleh orang-orang gitu ya, dia berusaha untuk menyelamatkan Kinan dan melindungi Kinan. Dan ini adalah pertanda kalau Alvin ini ternyata masih
terjebak dengan cintanya terhadap Kinan. Cuma kan Kinan tidak sama dengan Tian ya guys ya. Kalau Tian emang tulus cintanya sama Hana, kalau Kinan nggak tulus cintanya sama Alvin. Jadi Alvin harus sadar akan hal tersebut. Jangan disamain nih si Tian ini dengan Kinan, karena mereka ya dibesarkan oleh dua orang yang berbeda. Kemudian di sisi lain, di episode kali ini ada wajah dan raut kebahagiaan dari Hana, dimana dia akan sesegera mungkin untuk melahirkan anaknya. Tentu hal ini sangat amat Tian nanti-nantikan. Kalau Tian juga tahu, Tian tentunya juga akan bahagia banget karena anaknya akan lahir. Tapi sayangnya Ibu Ira sedang menyusun rencana untuk bisa membuat Hana ini kehilangan anaknya. Dengan cara apa? Ya dia akan memberikan anak tersebut kepada orang lain, dan itu kemungkinan besar adalah kepada Misa. Tentu hal ini sangat amat menyakitkan bagi Hana. Karena apa? Karena Hana tuh udah capek-capek hamil ya guys ya. Hamil dalam kesedihan, dia diasingkan, tidak diberikan handphone sama sekali dan segala macamnya. Tapi ternyata di saat dia sudah melahirkan, anak tersebut hilang begitu saja dan diberikan kepada ayahnya dan kepada Misa, ibu tirinya. Tentu nanti anak tersebut tidak diberikan kasih sayang oleh ibu tirinya. Jadi membuat Hana jadi stres, dan pada akhirnya dia juga kepikiran juga nih kepada anak tersebut. Dan pasti nanti dia juga kecewa banget kepada Tian, kenapa anaknya malah diambil seperti itu. Dan pada akhirnya nanti Hana akan menderita sendiri hidupnya. Sedangkan sekarang memang Tian yang menderita ya guys ya. Sebenarnya sama-sama menderita sih Hana dan Tian ini, karena mereka tidak bisa dipersatukan kembali. Dengan apa yang terjadi pada mereka sekarang ini benar-benar menguras pikiran mereka banget gitu, gimana caranya untuk bisa bersatu. Karena ya di saat mereka ingin bersatu pun gak akan ada yang mendukung, baik itu dari keluarga Yuda maupun dari keluarga Hardi Utama. Kemudian sekarang ya Nathan juga sudah mulai mendekat kepada Hana. Bahkan dia sepertinya rela tidak mau untuk pergi ke Malaysia lagi. Karena apa? Karena dia gak mau untuk berpisah dengan Hana. Dia merasa berat sekali untuk berpisah dengan Hana. Mungkin ini adalah pertanda kalau cintanya Nathan kepada Hana itu sudah mulai tumbuh. Dan nanti ya pastinya Tian akan merasa sangat amat cemburu dengan kedekatan Nathan dengan Hana ini. Tian nanti bakalan banyak ulah. Dia mungkin juga akan membuat kekacauan yang membuat hubungan antara Hana dan Nathan ini jadi kacau. Tapi di sisi lain Misa pun juga tampak akan membuat Hana menderita. Karena apa? Karena dia cemburu melihat Tian yang terus-terusan berharap kepada Hana dan ingin bersatu sama Hana. Jujur ini sebenarnya adalah hal yang sangat amat menjijikkan sekali ya guys ya. Apalagi si Misa nih. Misa ini kan udah jelas-jelas nih pernah berhubungan dan sudah tidak perawan lagi ya. Karena dia sudah berhubungan dengan Vano sebelumnya. Tapi dia menyembunyikan hal tersebut. Mimin sih berharap kalau Vano nantinya akan membongkar kepada Pak Yu dan kepada Pak Robi, khususnya kepada Tian juga, kalau sebenarnya dia pernah punya anak dengan si Misa ini, dan anak tersebut sekarang sedang diadopsi oleh Nathan. Tapi Nathan ini akan berusaha gimana caranya untuk bisa mempertahankan hubungan Misa dan Tian juga. Karena apa? Karena dia takut kalau nanti Misa dan Tian ini berpisah, Tian akan ngejar-ngejar Hana lagi. Sedangkan sekarang dia sudah hampir dekat dengan pernikahan dia bersama Hana. Jadi dia takut nih kalau Hana dan Tian ini bisa bersatu. Jadi ya cukup pelik juga sih alur ceritanya ya guys ya. Cuma ya gimana lagi, sekarang Hana dan Tian ini akan sulit sekali untuk bisa bersatu hubungannya. Dan kalaupun mereka bersatu, pasti mereka bakalan dibikin menderita abis-abisan. Kalian sadar kan akan hal tersebut? Makanya kita lihat saja apa yang sebentar lagi terjadi. Apakah Yuda akan hancur dulu, kemudian apakah nanti bahkan Alvin yang akan hancur karena sudah membawa nama Hardi Utama, ataukah nanti Nathan dan Misa akan menjadi peran antagonis yang akan membuat hubungan Hana dan Tian akan semakin menjauh. Dan apakah nanti anak yang dikandung oleh Hana itu akan hilang begitu saja dari pelukannya Hana gara-gara Ibu Ira. Dan apakah nanti anak tersebut pada akhirnya akan berada di tangannya Tian
tanpa diketahui oleh Hana. Duh, kasihan banget ya guys ya. Kebayang ya, Hana udah capek-capek hamil, udah memberikan kasih sayang yang luar biasa, memberikan doa segala macamnya untuk seanak, tapi pada akhirnya anaknya malah sama bapaknya dan sama wanita lain gitu. Kayak nggak adil aja. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.